Oke, halo teman-teman, sahabat subscriber. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan untuk kalian semua ya teman-teman, yaitu kenapa pinjaman kredivo ditolak atau akun melanggar ketentuan ya teman-teman. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan yaitu untuk kalian semua yaitu cara mengatasinya ya teman-teman. Nah, pinjaman tunai kredivo melanggar ketentuan, pahami penyebabnya teman-teman. Nah, aplikasi kredivo saat ini menjadi salah satu platform pinjaman online yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sehingga banyak masyarakat yang terbantu dan merasa senang dengan keuntungan yang diperoleh dari pinjaman online kredivo ini. Nah, jika kalian baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, ketahuilah bahwa kredivo menawarkan limit kredit untuk belanja dengan sistem cicilan. Selain itu ya teman-teman, aplikasi kredivo juga meluncurkan sebuah fitur yang tak kalah menariknya, yakni fitur pinjaman tunai secara langsung. Nah, untuk kalian para pengguna baru aplikasi kredivo ini sebaiknya memahami bagaimana mekanisme dari layanan pinjaman tunai ini. Nah, dengan adanya fitur ini kalian bisa melakukan pinjaman tunai dengan nominal yang terkecil dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah dengan batas tenor selama 6 bulan ya teman-teman. Nah, hal ini tentu saja bisa menjadi solusi bagi kalian yang sedang membutuhkan dana darurat seperti membayar biaya rumah sakit dan membeli barang penting lainnya. Nah, akan tetapi ada beberapa pengajuan pinjaman tunai kredivo ditolak. Nah, pasti ada penyebabnya ya teman-teman, kenapa pinjaman tunai kredivo ditolak. Nah, salah satu alasannya karena sudah melanggar ketentuan pengguna kredivo. Beberapa orang pasti merasa bingung apa yang menjadi penyebab pengajuan pinjaman kredivo ditolak. Nah, mari langsung saja kita simak di video ini ya teman-teman, jangan di skip ya teman-teman. Nah, pinjaman tunai diberikan kepada pengguna supaya mereka bisa mencairkan limit yang dimilikinya di aplikasi kredivo. Namun pihak kredivo juga memberikan limit jumlah pencairan kepada setiap penggunanya dengan pinjaman sebesar Rp500.000 dan sesuai maksimal dari limit yang kalian miliki ya teman-teman. Nah, akan tetapi seringkali beberapa orang kecewa kenapa pinjaman tunai kredivo melanggar ketentuan. Nah, sehingga membuat pengajuan kredivo ditolak. Nah, jika hal ini terjadi pada akun kalian, maka perlu dipahami bahwa ada sesuatu yang salah pada akun tersebut. Nah, jika pinjaman tunai kredivo ditolak atau tidak disetujui, maka terdapat beberapa faktor penyebabnya. Nah, daripada kalian penasaran, simak terus ya teman-teman. Nah, satu, melanggar ketentuan dari kredivo. Nah, faktor pertama yang menjadi alasan kenapa pinjaman kredivo ditolak adalah karena kalian telah melanggar ketentuan kredivo secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, hal ini tentu saja akan berdampak pada skor kredit kalian menurun hingga menyebabkan limit kredivo tidak bisa digunakan lagi. Nah, maka dari itu penting untuk mengetahui peraturan pinjaman tunai kredivo sebelum mulai melakukan pengajuan tersebut. Nah, supaya ke depan kalian lebih berhati-hati ketika menggunakan layanan dari aplikasi ini, agar kalian terhindar dari kemungkinan pinjaman tunai ditolak. Nah, yang kedua, skor kredit kalian rendah ya teman-teman. Nah, penyebab selanjutnya adalah skor kredit kredivo yang sangat rendah pada akun kalian. Nah, skor kredit ini ya teman-teman diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya telat bayar cicilan kredivo. Nah, jika kalian terus saja terlambat bayar cicilan kredivo selama berbulan-bulan, maka sistem akan menilai bahwa kalian tidak sanggup untuk melakukan pinjaman tunai selanjutnya. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi reputasi akun kredivo kalian ya teman-teman. Nah, yang ketiga, aplikasi kredivo error. Nah, berikut ini adalah penyebab yang jarang terjadi ya teman-teman.
namun bisa membuat proses pinjaman uang kredivo gagal. Memang ditolaknya pengajuan kredit bisa terjadi jika sistem aplikasi kredivo sedang dalam tahap pembaruan ya teman-teman. Nah, aplikasi kredivo error tentu saja akan berpengaruh juga terhadap fitur-fitur di dalamnya. Nah, akan tetapi kalian tidak perlu panik atas kejadian ini ya teman-teman. Kalian hanya perlu menunggu beberapa saat sampai aplikasi kredivo kembali normal. Dan cobalah kembali mengajukan pinjaman tunai di kredivo ini ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja penyebab pinjaman uang kredivo ditolak, nah, yang selanjutnya saya akan mengasih tahu yaitu cara mengatasinya ya teman-teman. Nah, satu, membayar cicilan kredivo tepat waktu. Cara yang pertama yang bisa kalian lakukan yakini dengan membayar semua cicilan dari pinjaman kalian sebelumnya secara tepat waktu dan tidak melewati batas jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Nah, jika riwayat pinjaman kalian bagus, maka skor kredit dan limit kredivo akun kalian akan ikut naik. Hal ini juga bisa kalian gunakan sebagai cara menaikkan limit pinjaman kredivo. Akan tetapi tujuan yang paling penting dari bayar cicilan ini adalah memperbaiki nilai skor kredit akun kredivo kalian. Nah, jika nilai sudah kembali bagus, maka kalian bisa menggunakan semua fitur aplikasi tersebut dengan baik termasuk pinjaman tunainya ya teman-teman. Nah, yang kedua, membeli barang pakai kredivo. Tip selanjutnya dengan terus membeli barang menggunakan kredivo. Hal ini bisa mengembalikan reputasi akun kredivo milik kalian yang sempat jelek karena telat bayar kredivo. Dengan membeli barang secara cash ya teman-teman, menggunakan aplikasi kredivo ini akan membuat skor kredit kalian kembali naik. Metode ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan reputasi akun kredivo yang sempat menurun, sehingga proses pengajuan pinjaman tunai bisa disetujui dengan cepat ya teman-teman. Nah, yang ketiga, hubungi call center kredivonya. Nah, cara mengatasi melanggar ketentuan kredivo selanjutnya yakini dengan menghubungi call center kredivonya. Nah, jika kalian sudah melakukan kedua cara yang saya jelaskan yang tadi ya teman-teman, namun masalah tersebut masih belum ada titik terang, saya sarankan segera untuk konsultasi dengan call center kredivonya. Kalian bisa menghubungi lewat jaringan telepon atau lewat email. Nah, jika sambungan telepon sudah berhasil, kalian bisa melaporkan masalah yang sedang dialami saat ini, karena pihak kredivo akan memberikan arahan agar pinjaman tunai bisa disetujui ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu di saat aku update video yang baru.